Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Fitri dengan NIM 20230040180. Saya dari kelas TI 23H. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inheritance, composition, dan aggregation dalam Python. Yang pertama ada inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas atau subkelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau superkelas. Ini memungkinkan kita untuk membuat hierarki kelas dan mengurangi duplikasi kode. Cara kerjanya yaitu ketika subkelas dibuat, ia dapat menggunakan semua metode dan atribut dari superkelas dan juga dapat menambahkan metode atau atribut baru atau mengoverride metode yang ada. Untuk contohnya, di sini saya membuat kelas dasar atau parent class yaitu animal dengan metode speak dan mengembalikannya dengan string animal speaks. Ini adalah implementasi dasar yang nantinya bisa diwarisi oleh kelas lain. Kemudian saya buat kelas dog yang mewarisi kelas animal. Perhatikan sintaks kelas dog animal. Ini artinya dog adalah child class dari animal. Dog mendapatkan semua kemampuan animal, tapi kita lihat dog mendefinisikan metode speak sendiri dengan mengembalikannya wolf. Ini yang kita sebut method overriding, di mana child class memberikan implementasi spesifik untuk metode yang sudah ada di parent class. Sama halnya dengan kelas cat, yang juga mewarisi dari animal. Cat mengoverride method speaks, juga mengembalikan meow. Jadi meski metodenya namanya sama, perilakunya berbeda. Yang penting, ini menunjukkan hubungan is a. Sebuah dog is an animal, sebuah cat is an animal. Ini inti dari inheritance mengekspresikan hubungan hierarkis antar kelas. Sekarang, saat kita buat objek, dog sama dengan dog, cat sama cat, print dog speak, print cat speak, itu gimana cara kerjanya? Itu ketika dipanggil, Python akan cek di kelas dog dulu. Ada method speak, karena ada, gunakan implementasi dog. Jika tidak ada, baru cari di parent class. Dan di sini, dog itu speak-nya wolf, dan cat itu speak-nya meow. Mari kita lihat outputnya. Dan ya, hasilnya wolf dan meow. Baik, lanjut ke yang kedua, yaitu composition atau komposisi. Composition adalah konsep di mana sebuah kelas terdiri dari satu atau lebih objek dari kelas lain. Ini menciptakan hubungan memiliki antara kelas. Cara kerjanya yaitu dalam komposisi, objek dari kelas lain menjadi bagian dari objek kelas utama. Jika objek kelas utama dihapus, objek yang dikomposisikan juga akan dihapus. Sebagai contohnya, di sini saya membuat kelas mesin atau engine. Ini kelas terpisah yang bisa digunakan oleh kelas lain mewakili mesin mobil. Ini self type itu konstruktor yang menerima jenis mesin. Baik, ada kelas car yang menggunakan kelas engine di dalamnya. Ini adalah komposisi. Self engine, mobil membuat objek engine baru di dalam dirinya. Lalu ada my car, itu membuat objek car sekaligus menciptakan mesin engine atau gasolin. My car start, itu menjalankan metode start dari objek engine yang ada di dalam car. Cara kerjanya yaitu saat objek car dibuat, ia langsung membangun mesin engine di dalam dirinya dan menyimpannya sebagai atribut. Jadi car tergantung pada engine secara internal. Dan ini outputnya. Gasoline engine is starting. Baik, lanjut ke yang ketiga yaitu aggregation atau agregasi.
yaitu aggregation adalah konsep di mana sebuah kelas memiliki referensi ke objek dari kelas lain, tetapi objek tersebut dapat eksis secara independen. Ini menciptakan hubungan memiliki yang lebih longgar dibandingkan komposisi. Cara kerjanya yaitu dalam agregasi, objek yang direferensikan dapat hidup tanpa objek yang mengagregasi. Jika objek yang mengagregasi dihapus, objek yang direferensikan tetap ada. Sebagai contohnya di sini saya membuat kelas profesor yang dimana kelas biasa untuk menyimpan nama profesor. Lalu ada kelas departemen mewakili sebuah departemen yang menyimpan daftar profesor tapi tidak membuatnya sendiri. Lalu ada self profesor, itu departemen hanya menyimpan referensi ke objek profesor tapi tidak menciptakan objek itu. Lalu ada tambah profesor, yaitu metode untuk menambahkan objek profesor ke dalam daftar. Lalu ada Prof 1, Profesor Dr. Yolin dan Dr. Linda, itu objek dibuat di luar departemen. Ada CSD tambah profesor ini yang tadi objek profesor di-link ke dalam departemen, tapi kalau CSD dihapus, Prof 1 masih bisa digunakan di tempat lain. Cara kerjanya yaitu objek profesor tidak tergantung pada objek departemen, mereka dibuat dan disimpan secara terpisah lalu dihubungkan. Baik, lanjut ke perbandingannya. Perbandingan antara inheritance, composition, dan aggregation, yaitu kalau hubungan inheritance itu is a, sebuah composition itu memiliki, dan aggregation pun sama memiliki. Untuk kekuatan, inheritance itu kuat, composition itu sangat kuat, dan aggregation itu sangat lemah. Life cycle dependency yaitu untuk inheritance yaitu subclass bergantung pada superclass. Kayak tadi, dog is an animal, anjing adalah sebuah binatang. Dan composition itu life cycle dependency-nya objek yang dikomposisikan tidak dapat eksis tanpa objek utama, yaitu car, mobil memiliki sebuah mesin. Tanpa mesin tidak akan jalan ya mobil. Untuk aggregation yaitu life cycle dependency-nya objek yang teragregasi dapat eksis secara independen. Contohnya Deb has professor, yaitu departemen memiliki supervisor. Tetapi jika departemen tidak ada profesor, dia tetap bisa eksis karena independen. Lalu untuk kesimpulannya, inheritance memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode melalui hierarki kelas, di mana subclass dapat mewarisi atribut dan metode dari superclass. Composition memungkinkan kita untuk membangun objek kompleks dari objek yang lebih sederhana, di mana satu objek dapat memiliki objek lain sebagai bagian dari dirinya. Aggregation menunjukkan hubungan di mana satu objek dapat memiliki referensi ke objek lain, tapi objek tersebut dapat eksis secara independen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.